Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham cara menghadapi orang yang menggosipkan kita. Oke, sampai paham. Teman-teman, semua orang akan terkena ini. Mau dalam lingkup RT, RW, kantor, dalam lingkup kota, sesuai dengan frekuensi hidupnya. Kalau hidupnya cuma di perumahan doang, biasanya akan ada yang menggosipkannya di perumahan. Kalau hidupnya di kantor, biasanya akan ada yang menggosipkannya di kantor. Hampir semua orang menjadi korban gosip. Karena gosip ini adalah ujian paling rendah dalam kehidupan manusia. Setidaknya itu adalah ujian paling rendah. Fitnah itu ujian paling rendah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa beda gosip dengan fitnah? Gosip itu adalah orang itu melakukan lalu kita sampaikan keburukannya sesuai fakta, dosa. Fitnah orang itu tidak melakukan kesalahan, kita sebutkan kesalahannya tidak sesuai fakta. Itu fitnah. Kalau ada faktanya memang dia jelek, gosip. Kalau nggak ada faktanya itu fitnah. Dua-duanya itu berdosa. Nah, gimana kalau kita adalah orang yang difitnah atau kita orang yang digosipkan? Coba kita lihat, apakah itu berefek pada 5 hal? Ngefek nggak pada ibadah kita? Berefek nggak pada pekerjaan kita? Berefek nggak pada masa depan kita? Berefek nggak pada keluarga kita? Berefek nggak pada rezeki kita? Ketika tidak berefek kepada 5 hal ini, teman-teman simpan video ini ya. Ketika tidak berefek, maka letakkan, jangan difikirkan. Fokus kepada hal-hal yang bermanfaat. Oke, fokus kepada hal-hal yang bermanfaat. Misalnya kita digosipkan, oh kesehatan aku baik-baik aja, keluarga aku aman aja, rezekiku lancar aja, pekerjaanku aman, tidak dimutasi, tidak di PHK karena ini. Maka teman-teman jangan difikirkan. Biarkan itu mengalir, disitulah kita menyeleksi mana kawan, mana lawan. Orang yang sedang jahati oleh orang lain, akan ada kawan-kawan yang bertahan dan percaya, dan akan ada orang yang tidak percaya. Biarkan dia mengalir, sehingga toh itu juga nggak berefek. Karena gosip orang itu ibarat air yang berisi tanah. Makin diaduk, dia makin keruh. So, coba tenang, istighfar, serahkan sama Allah. Kalau kita salah, kita perbaiki. Kalau kita nggak salah, abaikan dan maafkan mereka. Itu jauh lebih baik, jauh lebih enak, jauh lebih bikin kita nyaman. Oke. Nah, tapi kalau dia berefek, silahkan diselesaikan sampai titik darah penghabisan. Misalnya kita di PHK karena itu dan seterusnya. Ya, jadi kita scan dulu. Enggak, Ustazah, gosip itu bikin aku menderita dan aku sakit. Ya, itu bukan karena gosipnya, karena kita yang memasukkannya dalam pikiran kita. So, tidak semua hal harus kita masukkan dalam pikiran kita. Ah, itu enggak mudah Ustazah, cuman teori aja. Ya, tidak mudah, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. So, kita tidak perlu juga semua orang suka sama kita, karena nggak semua orang penting bagi kita. Kita cuma butuh orang yang sedikit, orang-orang yang percaya kepada kita, dan mampu menegur dengan baik-baik kalau kita melakukan salah. Abaikan kalau nggak berefek, selesaikan kalau berefek, dan teman-teman percayalah bahwa setiap kezoliman akan berakhir dan akan ada jalan keluarnya. Allah juga nggak mau kok kita dizolimin terus-terusan. Allah itu kan maha mustahil menzolimi hambanya. Semoga bermanfaat. Noloki di sini, like, subscribe video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.